Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma ba'idna min afatil jinni wal insi wasyaiton wal musuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Berkah untuk kalian semua. Sebelum saya melanjutkan apa yang akan saya ceritakan di sini, jangan lupa silahkan ya, selalu tulis di kolom komentar apa hajat-hajat panjenengan semua supaya diaminkan oleh semua pembaca. Semakin banyak yang mengaminkan, semakin banyak energi yang akan tersalurkan. Semakin banyak energi yang tersalurkan, otomatis percepatan kinabulan doa itu lebih dahsyat. Baik, ini ada yang bertanya melanjutkan tentang ijazah doa Guru Geni. Salah satu pertanyaan, beliau adalah biasa menolong orang. Nah, pertanyaannya, cara menangani orang kesurupan apakah bisa pakai doa Guru Geni ya? Sebelumnya terima kasih pertanyaannya. Jadi ini dulu saya cerita aja ya. Dulu saya itu sebelum menjalani, dalam arti ngelakoni wirid 1000 kali itu, saya sudah biasa praktek untuk orang-orang yang kesurupan, orang-orang yang istilahnya apa ya, stres atau apapun itu namanya, kesambet atau sawanan bahasa di Jawa. Kalau siang sawanan, kalau malam kesurupan. Karena surup itu menjelang malam, kalau awan ya siang itu. Jadi biasanya saya itu memberi minuman yang sudah saya bacakan syahadat baina Guru Geni tadi. Udah gitu dok, saya nggak neko-neko. Tapi ajaibnya itu ya mustajabah. Biasanya hanya hitungan menit, 5 menit, 3 menit gitu sadar. Tapi ada pernah beberapa kasus, waktu itu saya belum mewiridkan sampai 1000 kali ya, masih seneng aja istilahnya membaca sewaktu-waktu gitu ya. Itu ada pacarnya teman saya yang pas dia terpulang dari rumahnya itu, sebelum sampai rumahnya tiba-tiba lunglai terjatuh dan tidak sadarkan diri seperti anak yang kesurupan. Singkatnya, setelah di rumah akhirnya ditolonglah beberapa orang, baik orang pinter, kiai setempat, bahkan orang-orang yang diceritakan tenaga dalamnya dan lain itu sudah luar biasa dahsyat tingkat keilmuannya. Nah, jam 12 malam ketika saya mau tidur, tiba-tiba ada saudara yang duduk jendela kamar saya. Terus saya keluar, namanya juga mirip dengan teman saya yang di Nganjuk ini, tapi saudara dekat, desa beda RT aja ya. Namanya Mas Agus. Mas Agus itu cerita jika pacarnya yang diantar pulang itu tiba-tiba seperti pingsan di jalan menuju pulang sebelum sampai rumahnya. Jadi kira-kira ya ada kalau 500 meteran dari rumahnya terjatuh. Akhirnya digendong sama Mas Agus tadi, diantar pulang. Sampai di rumah, keluarganya mencarikan penyembuhan. Tapi tidak ada kunjung perbaikan, artinya belum sadarkan diri gitu. Akhirnya jam 12 malam itulah Mas Agus mengajak saya. Lah ini saya juga belum ngerti, saya belum pernah menjalani apapun. Saya hanya senang baca doa Guru Geni, senang baca kalau mau makan, kalau mau wudhu atau habis wudhu, pokoknya lagi seneng-senengnya aja sewaktu-waktu baca gitu ya. Akhirnya saya ke sana itu, berangkat itu sampai sana malah orang tuanya si perempuan yang kesurupan tadi, yang kemasukan jin tadi, ngomong gini, Mas kalau mau tidur silahkan
istirahat. Terus saya yang ngomong tuh, ngapunten Pak, maaf Pak, saya kesini tuh yang mengajak Mas Agus dalam rangka dimintai bantuan supaya mbaknya, namanya Sri waktu itu, Mbak Srinya itu bisa pulih dari katanya kemasukan gitu loh. Ya mungkin orang tuanya melihat saya yang masih terlalu anak-anak kan, waktu itu tuh usia berapa, saya masih lulus SMA apa, iya masih lulus SMA kalau nggak salah, jadi masih belasan, belum layak lah istilahnya untuk ngobatin gitu. Singkatnya diceritakan sama bapaknya, ya monggo kalau mau jenguk silakan, cuma tadi menurut orang pinter yang dari Banyuwangi, kebetulan ada yang datang ke sini karena punya saudara tetangga di sini, pas orangnya ke sini kita minta tolong, dan beliau nanti cerita sudah nggak apa-apa, besok subuh yang masuk itu mau keluar, sekarang masih kerasan di dalam tubuhnya, karena diceritakan menurut Kiai Banyuwangi tadi atau orang pintar Banyuwangi tadi, jinnya itu lebih tua daripada kemampuannya gitu loh. Jadi sangat tua sekali dan tidak bisa mengusirnya. Akhirnya menanyakan dengan baik-baik mau keluar kapan. Setelah saya masuk ke kamar itu, saya lihat di bawah kamarnya itu, di bawah ranjangnya ada keris, ada bunga-bunga semacam bunga kenongo apa-apa lupa saya, intinya ya ritual untuk sesajen atau apa itu. Kemudian setelah lihat saya, si gadis tadi tiba-tiba tidak mau menoleh ke saya, dia langsung memalingkan muka seperti benci, nggak suka dengan saya. Dari sana saya sudah punya semacam feeling aja, wah ini ada reaksinya, berarti jin yang di dalam tubuhnya ini tidak suka sama saya. Sampai jasadnya si wanita tadi bisa bereaksi. Akhirnya saya minta tolong kepada orang tuanya, tolong ambilkan saya air putih. Saya ingin mencoba berdoa, mudah-mudahan bisa membantu, intinya kan gitu. Ternyata karena saya dipandang remeh, ya nggak ada yang mengambilkan air. Terus saya toleh, itu ada bekas air yang mungkin sudah diminumkan dari penolong sebelumnya, orang-orang yang berniat membantu sebelumnya. Akhirnya itu saya doa, diantaranya ada doa Gulgeni itu yang saya baca. Kemudian saya mengajak teman yang satu murid, satu pembelajaran bersama saya pas belajar di kakek itu, namanya Ajir kalau saya manggil itu. Saya minta tolong untuk membantu. Terus saya itu belum pernah istilahnya menyembuhkan anak kesurupan dan lain, belum pernah sama sekali. Saya hanya yakin bahwa doa Gulgeni menurut guru saya itu adalah muridnya kakek, jadi guru ngaji namanya Mbah Kaji Mahdi, mengajarkan jika Gulgeni ini sangat ditakuti bangsa jin apapun, mau jin kelas kakap, jin kelas acak-acak, semua nggak berani, mending lari atau enggak mati gitu. Jadi saya hanya punya keyakinan itu toh, nggak ada ilmu yang lain-lain. Kemudian saya suruh minum si cewek tadi, Mbak diminum, Mbak dimimi airnya. Dia nggak mau, dia menutup mulutnya rapat-rapat. Nah, karena saya sedikit punya pengalaman soal pijat refleksi, itu di antara jempol tangan dan jari itu kan kalau dipencet itu, dipijat itu sakit sekali tuh. Biasanya reaksinya kan kalau orang sakit mulutnya menganga kan, mengaduh kesakitan kan, teriak. Akhirnya saya minta Ajir tadi bawa gelas yang sudah saya bacakan Gulgeni untuk meminumkannya ketika nanti si gadis nanti teriak, si Mbak Srinya tadi. Begitu saya pencet, mau minum sukarela apa saya paksa, tetap dia bungkam. Akhirnya begitu saya pijat itu di antara jemari tangannya dan
jempolan dan ibu jarinya kan tengah-tengahnya dapatnya kan sakit itu. Dia mengaduh begitu mangap, begitu mulutnya menganga, sama Acir dikasih minum air yang sudah saya bacakan dulu gini, celeguk 1 kali sudah ketelan. Saya ulangi lagi, yuk diminum lagi, saya pencet lagi, saya pijat lagi tangannya, teriak lagi, keminum lagi sampai 3 kali. Baru gelas diletakkan sama Acir di meja sebelah ranjang itu, dia tiba-tiba teriak, "Emak!" Emak itu dalam bahasa Jawa itu memanggil ibu gitu loh. Nah, dia kaget karena apa? Di hadapannya dia yang sadar tadi, dia teriak emak, itu saya langsung alhamdulillah sudah sadar karena pandangan matanya beda. Jadi dia memandang saya itu sudah tidak takut, tapi takut secara wajar-wajarnya. Kenapa? Posisi saya itu ya, dia berbaring, terus saya itu kaki saya itu melangkai di atasnya, melangkai tubuhnya. Terus waktu itu masa muda ya, saya gondrong-gondrong, rambut saya sepanjang sepundak gitu. Jadi saya pentelengi, saya pandang terus matanya sambil saya pegang apa itu kepalanya supaya tidak melirik ke sana kemari. Saya tetap matanya terus sambil saya doa gulu geni dengan penuh kasihan, tidak dengan kemarahan. Saya hanya memandang matanya, ayo mbak. Saya mengajak bicara mbaknya, bukan setannya, bukan jinnya yang ada di dalam tubuhnya. Begitu jinnya keluar, dia langsung teriak, "Mak!" Mungkin dia ketakutan, tiba-tiba di atas tubuhnya ada sosok pemuda yang gondrong gitu. Akhirnya saya alhamdulillah saya lepaskan. Alhamdulillahirobbilalamin. Terus dia kebingungan. "Saya kenapa ini Mas Agus?" manggil pacarnya itu. Saya bilang, "Nggak apa-apa, nggak usah takut mbak, saya ini adiknya Mas Agus, jadi sama nyantai saja ya, ayo daripada sampean bingung kita ngobrol di ruang tamu aja." Akhirnya ke ruang tamu ngobrol sama bapak ibunya. Akhirnya baru beliau sangat menghormati saya sebagai dianggap orang yang pintar, padahal saya nggak pintar, itu baru praktek belajar mempraktekkan apa benar gulu geni bisa membantu orang yang kesurupan. Terus di sana saya memberi syarat, tepatnya bukan syarat sih, saya cerita-cerita ngalor ngidul sampai akhirnya, "Nyuwun sewu Pak, apakah panjenengan itu istilahnya demen wiridan atau suka tahlil atau mendoakan leluhur dan lain-lain?" Jawab dengan mantap, "Iya, saya sangat suka Mas." "Apakah jenengan itu kalau tawasul itu selain ke Gusti Kanjeng Nabi ke banyak syekh-syekh yang lain?" Jawabnya mantap, "Iya." Terus saya memberi tantangan, "Jenengan pengen anaknya itu sembuh selamanya atau masih bisa kumat lagi?" "Ya mau sembuh terus loh Mas." "Ya udah, jika demikian mulai detik sini jika Anda tahlil atau bacakan doa leluhur, stop, tidak usah tawasul ke syekh-syekh siapapun. Jika ingin anaknya tidak kambuh lagi." "Loh kenapa Mas?" Kan dia tanya. "Ya enggak kenapa-napa, kalau ingin kambuh lagi ya monggo, silahkan, ini pantangan dari saya, dijalankan aja. Saya tidak punya tanggung jawab apa-apa, kan anak yang jenengan." "Ya udah saya siap Mas, saya akan tinggalkan." Lah terus kalau misalkan di dalam tahlil kan ada itu khususon Sultan Aulia Abdul Qadir Jilani Al-Fatihah kan ada. Terus saya gimana dong? Ya sudah, syahadat saja, tidak usah difatihai saya gitu. Akhirnya dia mendesak. Kenapa? Kan hampir 99% orang NU itu memakai Syekh Abdul Qadir Jailani itu untuk tawasul setelah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Kenapa saya harus mengharamkan? Sebenarnya saya tidak mengharapkan, menyarankan jika tidak ingin kumat kembali, karena berdasarkan pengalaman yang tawasul lewat Syekh Abdul Qadir Jilani itu rata-rata punya kanuragan, punya kesaktian, punya kejadaban dan macam-macamnya. Nah, rata-rata juga yang masuk ke dalam tubuhnya itu jin.
Terlepas orang mengatakan jin Islam, jin Katolik, apa jin Hindu, nggak tahu ya saya. Intinya ada jinnya. Tapi yang tidak tawasul ke syekh-syekh, cukup ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, ke leluhur-leluhur yang mbah-mbah kita, itu nggak masalah. Gitu. Jadi awalnya hanya gitu, tapi karena saya didesak, akhirnya saya memberikan semacam apa yang dikabarkan guru ngaji saya ke saya tentang apa yang sudah diajarkan ke gurunya, dari gurunya gitu. Jadi di dalam pandangan saya, Abdul Qadir Jailani itu siapa sih? Ternyata ada dua versi. Ada yang mengatakan itu adalah Sultanul Aulia atau rajanya wali, rajanya utusan. Tapi ada juga yang menarik ini, yang memandang itu adalah rajanya jin ngejrak. Nah, dari sana kan akhirnya saya mengumpulkan semacam data siapa sebenarnya saya Abdul Qadir Jailani. Kok ada perbedaan pendapat, yang satu mengatakan itu rajanya wali, orang yang sangat dekat dengan Allah, yang satu justru mengatakan itu jin. Menarik kan? Jadi sama-sama ulama, sama-sama seorang kiai, ada yang mengatakan jin, ada yang mengatakan wali, tapi kebanyakan mengatakan wali. Nah, akhirnya si yang kontras, terutama yang saya tanya, kenapa kok bisa mengatakan ini jin, alasannya apa kan gitu. Singkatnya, dia pun dapat sumber dari gurunya. Intinya masing-masing orang dapat cerita dari guru masing-masing. Karena saya kurang puas dapat jawabnya apa, akhirnya saya langsung ke kakek saya sendiri dong. Kan selalu saya itu kalau dapat informasi dari A, B, C, D itu biasanya saya konsultasikan ke kakek saya. Nah, akhirnya kakek menjawab yang saya tahu kalau di bahasa Indonesia kan, tapi kakek kan pakai bahasa Jawa ya. Kalau Syekh Abdul Qadir itu nama satu syekh, di sana kan ada 12 syekh, 12 wali tegun yang diturunkan di Irak untuk menyebarkan ajaran Nabi di Irak. Itu ada 12 wali. Kalau di tanah Jawa ada 8 sebenarnya. Kenapa 9? Menurut kakek saya loh ya, Sunan Gunung Jati dan Sunan Kali itu sama satu orang. Itu versi kakek saya. Terlepas nanti yang lain beda ya, ini hanya cerita kakek saya. Nah terus kalau Syekh Abdul Qadir Jailani siapa kakeknya? Akhirnya kakek meneruskan ceritanya. Kalau Syekh Abdul Qadir itu memang waliullah, nama salah satu waliullah yang ditugaskan di Irak. Itu kalau Jilani menurut kakek saya itu jin ngejrak. Jadi kalau diurutkan tahun itu sudah 600 tahun setelah Kanjeng Nabi Sumari, artinya barusan aja gitu loh. Jauh setelah Nabi Sumari itu meninggal. Perbedaannya di situ loh. Terus saya tanya loh, kalau saya Abdul Qadir Jailani siapa kak? Lah itu nggak tahu saya. Gitu kakek orangnya gitu. Jadi kalau saya Abdul Qadir dia tahu, beliau tahu itu waliullah. Kalau Jilani itu jin. Nah, kalau saya Abdul Qadir Jailani siapa? Kakek nggak jawab, nggak tahu siapa ya. Akhirnya kakek tak tanya, kalau yang dikirimi Fatihah orang-orang yang istighosah tahlil di Indonesia ini kan, orang-orang ini ya kebanyakan yang datang itu bangsa jin kan. Kaget saya, loh berarti benar dong ulama yang mengatakan kalau itu jin. Saya mendesak kakek, akhirnya kakek cerita, ya gini loh Gun, namanya diundang tahlil tetap datanglah, itu namanya kita membantu mendoakan orang yang mengundang kamu, itu minta bantuan doamu supaya leluhurnya hidup bahagia di alam kuburnya, dapat surga Allah. Ya berangkat aja, itu sebagai ibadahmu. Namun ketika kamu diajak Fatihah ke Syekh Abdul Qadir Jailani,
Ya saya sarankan nggak usah ikut-ikut, cukup baca syahadat saja. Karena menurut kakek ketika itu di Fatihah yang datang itu banyak jin yang datang. Kan saya makin penasaran loh, kok gini kak? Apa nanti nggak kontroversi, nggak dikatakan aliran sesat dan lain-lain kak? Kakak nyantai saja ya, ndak apa-apa wong. Makanya saya nggak pernah melarang Gun, tapi nggak ikut-ikut. Jadi kalau kamu ikuti cara saya, yo diundang tahlil berangkat, ndak usah mengharamkan tahlil, itu baik kok. Cuma kalau khususannya ke Sahadatul Qadir Jailani sudah ndak usah. Karena di sana ada ajaran bahwa itu adalah Sultanu Aulia. Sementara yang namanya Sultanu Aulia itu kalau diterjemahkan bahasa Jawa, wirojone utusan, rajanya utusan. Nah, orang-orang mengatakan rajanya wali. Wali kan ya wakil utawa utusan. Sementara rajanya utusan Allah itu tidak ada lagi kecuali Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Artinya ini yang saya kurang sepakat. Jadi kalau rajanya utusan di antara para nabi-nabi itu yang paling diakui Allah dalam arti kekasih Allah, yang paling dipercaya, tidak pernah nulayani atau mengingkari janji ayat, selalu taat. Hanya kekasihku Muhammad itu dawuh Allah. Artinya jika ada yang mengatakan ada Sultan Aulia, rajanya utusan, nah itu kan namanya dalam tanda kutip melecehkan Nabi. Makanya ketika saya lirik gitu, yang datang siapa, ternyata bukan Syekh Abdul Qadirnya, yang datang Jilani. Nah, masalah orang-orang mengatakan yang saya khususkan kan Syekh Abdul Qadirnya, yang walinya. Itu monggo ditanyakan yang bersangkutan. Tapi intinya kenapa yang datang jin? Jika memang yang kamu kirimi wali, mereka nggak bisa jawab. Karena tidak semua kiai itu bisa melihat sosok jin. Dia hanya yakin bahwa itu wali, karena jin bisa merubah bentuk, bisa menipu orang. Tapi yakinlah jika kamu istiqomah, suka baca gulu geni, tidak ada jin yang bisa istilahnya malih rupa di depanmu. Taruhlah mau menipumu dengan wajah cantik, begitu dekat pasti jeleknya kelihatan. Karena tidak ada jin yang cantik. Secantik-cantiknya jin itu lebih jelek daripada binatang. Jadi kalau ada yang cerita jin itu ganteng, cantik, itu nanti asal jin ada ilmunya lagi. Jin itu ada yang golongan jin itu ada yang dari manusia, ada yang memang dari jin. Bahasa Tulungagungan mendalungan atau blasteran bahasa kita. Jadi itu kisah-kisah saya. Jadi kalau jadi kemana-mana ya gini aja. Untuk masalah cerita siapakah Syekh Abdul Qadir Jailani versi kakek, terlepas nanti pemerhati channel itu kontras tidak sama, tidak apa-apa ya. Nanti kita bahas di konten berikutnya. Hari ini kita kembali fokus apa saja manfaatnya doa gulu geni. Intinya saya sebelum menjalani 1000 rambahan pun sudah merasakan banyak khasiat. Dari orang yang pusing kepala sampai orang yang istilahnya minggat nggak pulang bisa pulang. Dari orang yang sakit macam-macam, mulai sakit fisik sampai sakit kesurupan bisa disembuhkan. Padahal saya belum menjalani 1000 rambahan doa gulu geni waktu itu. Artinya saya hanya dapat doktrin atau motivasi atau apa namanya pencerahan dari guru ngaji saya bernama Mbah Kaji Mahdi. Beliau itu murid kakek. Sementara saya waktu itu belum belajar ke kakek. Gitu. Jadi saya hanya melihat kakek orang tua gitu dok. Nah, setelah saya tahu Mbah Kaji Mahdi adalah murid kakek, baru akhirnya saya mulai belajar ke kakek. Jadi kakek itu bisa dikatakan kalau di daerahnya itu seperti orang
sekitar nganggep bisa wong tua atau dukun yang tukang penyembuh atau menyelesaikan masalah-masalah gitu toh. Tapi bagi kiai-kiai yang punya murid biasanya itu yang suka isaroh, mencari guru spiritual, justru kakak dianggap guru ngaji beliau-beliau. Ini yang menarik. Jadi saya ketika di sana itu kok beberapa kiai dan muridnya pada datang ngaji. Lah ini kakak ini siapa kan gitu. Ternyata menurut saya kakek hanya orang biasa, tapi menurut orang-orang yang saya anggap luar biasa, kakek ternyata dianggap guru. Nah, hal ini nanti kita bicarakan lebih lanjut ke depan, tapi saya tidak ingin menyanjung guru saya atau kakek saya atau guru yang lain ya. Intinya gini, manfaat apa saja doa kulkun itu banyak. Jika 4 hal itu kita fokuskan ke sifat mutmainah, safiyah, amarah kita, nafsu kita, maka nafsu kita akan terkendali dan akan ke arah Nur Muhammad. Sehingga apa itu Nur Muhammad? Rosotan kenan yang Allah, cahaya yang penuh kemuliaan. Namanya penuh mulia, penuh keberlimpahan yang tanpa batas. Begitu ya. Jadi kalau sering didawamkan, kita bacakan di makanan kita, minuman kita, air mandi kita, bantal tempat tidur kita, benda-benda kita, itu akan terjaga aman dari gangguan-gangguan makhluk. Ya, semacam itu intinya lah. Kalau sudah terjadi gangguan, bisa menetralisir atau memulihkan. Misalkan orang minggat bisa pulang, orang yang berantem bisa akur, semacam itu. Orang yang kesurupan bisa jinnya keluar, kalau nggak mau keluar bisa mati di tempat. Jadi teko mati lu mati, kalau mau keluar ya silahkan dengan baik-baik, kalau enggak ya silahkan menerima ajal. Nah ini kontroversi. Secara hukum syariah tidak ada jin yang bisa mati, tapi secara hukum Allah, bahwa aku mengabulkan seluruh hambaku, hei jin, setan, hei iblis, ku kabulkan kamu menggoda anak cucu Adam. Tapi karena syarat dan ketentuan berlaku tadi, tapi ketahuilah yang maha langgeng aku Allah. Jika ada hambaku yang istighfar minta ampun padaku, maka aku ampuni dosanya. Jadi sehebat-hebat setan itu menggoda kita sebenarnya, begitu kita menyadari kita salah, kita istighfar, itu mereka seperti sia-sia bekerja selama ini untuk menggoda kita. Kita istighfar, Allah mengabulkan, diampuni, selesai sudah. Jadi dia harus memulai dari awal untuk menggoda kita lagi. Bagaimana dengan permintaan kita jika kita minta setan mati-mati? Allah mengabulkan juga, karena Allah maha mengabulkan permintaan hambanya. Ud'uni astajib lakum, mintalah padaku niscaya ku beri. Artinya dikasih, tidak akan ditolak. Nah, tapi kan ada juga Allah berfirman, akan kukabulkan permintaanmu sesuai perasaan kamu. Nah, ini yang kita harus ambil poinnya. Sekarang mulai saat ini, jika berdoa itu berprasangka aja pasti terkabul. Supaya apa? Terkabul bener. Kalau kita berdoa batin kita kayak B, berarti prasangka kita kan B, maka terjadi B. Itulah kenapa banyak orang berdoa, kenapa ya saya minta A kok dikasih X, saya minta baik kok dikasih buruk. Ya karena itu, batiniahnya tidak percaya pada Tuhannya. Nah, doa kulgeni yang sering kita dawamkan ini diantaranya bisa memanfaatkan atau memantapkan iman ini, karena hati kita senantiasa dirilis, dibersihkan dari godaan-godaan dawen, wewen, upan, panasten dalam bahasa Jawa. Dawen itu suka memuji atau nggunem atau menggunjing kejelekan orang. Wewen itu salah menerapkan diri. Open itu kerjaannya hanya menginginkan yang bukan haknya. Maling, korupsi, terusan merampok. Intinya ngopeni yang bukan hak kita. Terus metani kejelekan orang juga termasuk open. Panasten, nah panasten ini adalah kebalikan dari amarah. Kalau amarah itu mindak, tandang atau eksekusi yang baik, tapi kalau panasten kebaliknya, gampang marah, temperamen, panasan, suka dendam dan lain-lain. Itu kan sudah pernah kita bahas ya di Alif Lam Mim ya. Jadi intinya kulgeni itu bisa solusi untuk urusan lahir dan batin. Lahirnya bisa jika kita sentuh ke penyakit, taruhlah kita sedang sakit gigi nih,
kita tempelkan jari kita ke gigi kita yang sakit. Terus kita tarik nafas, terus kita baca Qul Geni 4 kali itu. Rasakan sakitnya, rasakan, dinikmati aja sambil tersenyum baca Qul Geni 4 kali. Silahkan dibuktikan. Maka hitungan menit, 3 menit biasanya langsung rasa sakitnya itu hilang. Itu terusan misalkan ada yang sakit kepala, coba dipijat aja udah sambil baca Qul Geni supaya rileks. Terserah areanya kepalanya atau area lehernya, nanti tiba-tiba ada perasaan aliran hangat itu mungkin di pundak nih, di seluruh tubuh, terus nyaman, akhirnya pusingnya hilang. Itu sih pengalaman saya, bahkan itu saya alami sebelum saya istilahnya menjalani wirid 1000 kali. Jadi untuk pemerhati channel silahkan, ini ilmu yang sangat berkah. Nah nanti masalah ada yang kontroversi, wah itu nggak ada di Al-Quran dan lain-lain, kan sudah saya jelaskan di konten sebelumnya ya. Jadi Allah itu maha mengetahui doa hambanya, dan Allah tidak pernah bercerita mintalah padaku hanya dengan bahasa Arab maka aku kabulkan. Tidak, kita doa langsung aja sudah pasti dikabulkan. Ya Allah saya minta selamat, selamat sudah. Ya Allah saya ampuni seluruh kesalahan saya selama ini, pikiran dan perasaan saya itu ngawur ya Allah. Jangan ngapuro, jangan paringi saya, jangan beri pengampunan, dan tunjukkan saya jalan yang lebih baik lagi. Maka dikasih jalan sama Allah. Jadi begitu ya. Untuk yang kurang jelas lagi, nanti silahkan bisa kirim di kolom komentar atau ke WhatsApp yang selalu saya cantumkan di deskripsi. Karena setiap orang kan berbeda ya karakternya. Ada yang suka menulis di umum, di komentar itu bisa dibaca seluruhnya, atau ada yang suka pribadi, sembunyi-sembunyi, nggak ingin diketahui banyak orang, mungkin begitu ya. Tapi untuk yang di komentar, saya ingin sarankan tulis saja hajatnya apa gitu. Jadi misalkan didahului prasangka baik Allah, alhamdulillah sejak hari ini dan seterusnya saya akan jadi orang yang selalu beruntung atas izin Allah. Maka biar diaminkan seluruh pembaca. Apa yang terjadi? Jika satu doa adalah maha berenergi, maka jika pembacanya itu banyak, taruhlah 10 orang yang membaca, maka 10 kali lipat maha berenergi nanti mengaminkan. Maka kinabulan doa atau terwujudnya doa lebih cepat lagi. Jadi silakan, pesan saya itu, ini lupa selama ini saya pesan, mulai sekarang coba saya ingat-ingat. Jadi setiap panjenengan melihat di channel-channel yang membangun, entah itu ngaji klasik atau ngaji yang sebenarnya, selalu bikinlah semacam doa yang didahului prasangka baik, seolah-olah sudah diterima doa Anda. Jadi alhamdulillah hari ini anak saya sukses di kuliahnya misalkan, alhamdulillah hari ini panen saya melimpah dan hasilnya itu sangat turah-turah, bisa untuk sedekah ke banyak orang misalkan. Jadi silakan aja tulis doa-doa baik Anda, tapi diawali alhamdulillahirobbilalamin, kemudian hajatnya apa, seolah-olah sudah terkabul. Maka ketika diaminkan banyak pembaca yang lain, saksikan, Anda nanti akan tercengang sendiri hasilnya. Oke ya, gitu dulu ya. Jadi untuk urusan manfaat doa Qul Geni apa saja, mungkin nanti bisa saya tulis di deskripsi, atau silahkan ya langsung hubungi nomor WhatsApp saya. Jadi untuk urusan itu solusi lahir dan batin, banyak hal nanti kita jelentrehkan. Untuk pengobatan fisik kenapa bisa, kenapa untuk goib bisa, terus urusan kelanjutan siapa itu Syekh Abdul Qadir Jailani nanti bisa saya bahas versi kakek saya. Nanti terlepas panjenengan setuju tidak setuju, atau silakan di istikharah ya Allah. Jika apa yang disuarakan di channel Kabar Kolam ini adalah kebenaran, beri saya hidayah. Jika tidak benar ya Allah, beri juga hidayah orang yang ngomong di channel ini supaya tidak tersesat. Jadi kita saling mendoakan, kita saling menyayangi, mencintai, dan kita wujudkan bersama rahmatan lil alamin. Allahumma alhimna marosida umurina
wa a'idna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.